kunci utamanya cek pH-nya dulu. Baik itu tanah berpasir, tanah konsolid merah kuning, intinya cek pH-nya. Kalau pH ini minimal 5,5, nah di situ kita harus aplikasikan langsung PSR. Kalau untuk tanaman menghasilkan, ada yang 4 tahun juga kan, 4-10 tahun itu 1 saset per pohon, dan nanti tunggu perkembangannya setelah 100 hari maksimal aplikasi. Itu sudah perkembangan yang sangat luar biasa cepat, ya. Bahkan untuk sawit ini ada juga yang diaplikasikan responnya lambat untuk pupuk yang lain. Nah, maka di sini kunci utamanya cek pH-nya dulu. Baik itu tanah berpasir, tanah konsolid merah kuning, intinya cek pH-nya. Kalau pH ini minimal 5,5, nah di situ kita harus aplikasikan langsung PSR. Kalau untuk tanaman menghasilkan, ada yang 4 tahun juga kan, 4-10 tahun itu 1 saset per pohon, dan nanti tunggu perkembangannya setelah 100 hari maksimal aplikasi. Nah, kalaupun belum, amati dulu daunnya. Kok ini belum muncul di dompet atau cikal bakal tanaman buah segar di dompet itu istilah di pelepah bagian atas muncul, tapi hijau daun sudah ideal. Kemudian bagian pelepahnya itu ada yang warna putih, itu ciri tanaman sawit itu sehat. Nah, itu suatu harus bersyukur dalam kondisi seperti itu. Nah, kemungkinan nanti bisa setelah aplikasi kedua, masuk ke triwulan kedua, baru direspon pembungaan. Tapi rata-rata, jadi kalau para juragan sawit, jadi terkadang mereka itu untuk urusan pupuk itu, ini harusnya diceritakan untuk besok ya, tapi nggak apa-apa lah untuk pembukaan materi PSR, karena materi PSR ini pasti ramai terus nih sampai ada penyusup kemarin ya. Nah, di PSR ini jangankan menghasilkan tanaman buah segar, daun hijau mengkilap, saya berani jual di priority kan. Nah, artinya itulah para pekebun sawit, mereka itu jangan diiming-imingi urusan reward dulu. Pak bapak, mereka itu udah kaya semua, mobil udah banyak, mereka itu sedang butuh pupuk. Jadi jangan sampai mereka sedang haus, kita berikan makanan, itu salah. Minum dulu yang ini. Nah, disitulah bagaimana teknik closing, dan jangan mengedepankan masalah apresiasi perusahaan nanti nomor sekian, karena itu akan mengikat nanti. Kalau hasil sudah bagus, ya kan cerita saya ada yang 5 saset, itu juragan sawit puluhan ratusan hektar. Ada yang 2 box untuk 20 pohon, coba. Kemudian saking takutnya rusak tanaman sawit, padahal dengan kimia sintetis itu mereka sudah dirusak. Adem-adem saja, nggak bisa komplain. Nah, maka di sini kita tunggu panennya nanti 3 bulan ke depan. Oh betul, dari yang 2 box, nyata itu order 1 truk. Nah, ketika order 1 truk, saya sedang ada di Pontianak, itu ada mitra ya. Nah, ternyata itulah strategi-strategi ya. Makanya ini tadi setelah aplikasi, yaitu tadi cek pH-nya dulu. Jadi untuk PSR ini tidak bermasalah urusan lahan berpasir, konsolid merah kuning, dan lain-lain ya. Bahkan di Kurma pun di Timur Tengah, ketika saya ngobrol dengan Pak Raden, ya sudah mulai menggunakan PSR gitu ya. Nah, bahkan informasi terbaru sekarang, omset terbesar di PTBS adalah PSR. Ya, PSR, kemudian kemampuan produsen memproduksi PSR ini sudah tembus di 100.000 atau 100 ton per hari, atau 100.000 product value. Karena kan satu boxnya 1 kilo kan. Nah, ini suatu referensi yang harus dipahami oleh para mitra. Nah, makanya besok nanti akan saya genjot mengenai produk PSR ini. Harus siap-siap berani meninggalkan zona nyaman kalau ingin sukses di PTBS. Bahkan kemarin ada juga yang saya rekomendasikan, wah siap Pak, saya mau ke Kalimantan Tengah, saya ada kawan. Nah, kawan tersebut pasti punya relasi sesama pekebun sawit. Makanya arahkan, jangan beri celah nanya masalah masalah kandungan. Percuma kita ceritakan kandungan juga kalau misalkan
tidak paham, kemudian kemana, kan hanya bisa tanaman yang bisa menikmati. Nah, maka di situ arahkan, silahkan Bapak mencoba. Karena produk ini pun awalnya saya pun tidak percaya. Saya perlu waktu 1 tahun untuk menyimpulkan produk ini. Nah, ternyata setelah saya coba, kumpulkan edifikasi mitra-mitra yang lain. Ya, seperti apa responnya? Itu mulai banyak, ya, untuk testimoni dan lain-lain. Nah, ini harus untuk materi besok, ya. Cuman secara itu tadi, kalau pH-nya belum ideal, 1 saset fotosintesa, ya, kalau yang yang 50 gram berarti 70 liter saja cukup, ya. Maksimal 75 liter. Kalau yang 50 gram yang terbaru, ya. Kalau yang masih lama 35 gram di dalam 60 liter air. Kocok secara homogen, kemudian 2 liter per pohon di sekitar pangkal pohon yang akan disimpan PSR-nya. Cek ketika awal, kemudian setengah jam setelah aplikasi cek lagi, nah, ternyata sudah ideal. Baru aplikasikan PSR hari itu juga. Nah, Pak, ini sampai kapan? Ya, selama ketika awal kita mau mengaplikasikan, ini selama 100 hari insya Allah aman. Nah, kalau PSR ini main pendam, ketika pH itu belum ideal, sudah dipastikan tugas PSR itu bukan menyumbang nutrisi, tapi pembenah lahan dulu. Makanya responnya biasanya hijau daun oke, tapi dompet atau cikal bakal tanah buah segar yang muncul di dompet-dompet atau di pangkal-pangkal pelepah itu belum ada. Karena ya itu tadi, nah biasanya di triwulan kedua setelah aplikasi PSR yang kedua. Tetap yang kita rekomendasikan 1 saset untuk tanaman menghasilkan 4-10 tahun, untuk di atas 10 tahun 2 saset. Ya. Kemarin ada yang uji coba 7 tahun diaplikasikan 2 saset. Nah, itu responnya ternyata tidak nyampe sebulan, ya. Itu sudah mulai muncul. Nah, cuman ini kita tidak rekomendasikan dulu. Kita kedepankan efisiensi biaya dulu. Karena dengan 1 pun insya Allah hasilnya nol. Nah, giliran sudah join, sudah paham terhadap produk ini, mau dikasih 5 pun nggak masalah. Ya, cuman tetap hitung efisiensi juga. Jadi seperti tadi yang 7 tahun diaplikasikan 2 atau 3, tidak masalah. Justru di situ semakin nyantai aja kita dalam perawatan. Ya, tahu-tahu setiap 2 pekan ada kenaikan hasil. Dan hasil kajian 20-50% tanaman yang menghasilkan itu ada kenaikan 20-50%. Nah, ini semua perlu diadakan pemahaman dan edukasi tersebut. Karena di dalam PSR ini, sebenarnya ini untuk materi besok, ya. Intinya kita harus bisa membangun aset berupa link pemilik kelapa sawit. Dan kita siap meninggalkan zona nyaman, dan perlu bantuan penjelasan, boleh hubungi saya. Ya, Pak, misalkan saya ingin, ya jelas pahamkan saja dulu. Nanti edifikasi saya boleh, nanti saya boleh ngobrol dengan yang bersangkutan. Ya, jadi intinya banyak orang-orang yang sudah lesu dari berbisnis di PTP setelah ada produk-produk terutama PSR, kemudian omset meningkat dan reward pun alhamdulillah lebih cepat. Karena untuk di sawit ini orangnya sedikit, lahannya banyak. Beda dengan kita closing di tingkat para petani, ya. Orangnya banyak, lahannya sedikit. Nah, maka orang yang lebih paham terhadap bisnis ini, mereka lebih pincar main di PSR. Bukan fotosintesis dan lainnya kurang bagus, bukan. Cuman jika ingin ada percepatan dari prestasi, itu langkahnya. Ya itu Mas Budi, ya. Jadi intinya pH tadi bisa diaplikasikan fotosintesa dulu. Dan harus memiliki alat pH.